ngomong, saya yang pertama-tama ini akan mengakui kalau memang sudah terbukti dengan segala forensik dan segala macam, saya akui ini asli nanti. Kalau benar-benar bisa dibuktikan asli, tapi kan jadi dibuktikan. Ya. Enggak bakal, udah saya bilang saya siap dihukum mati kalau dari desa asli. Yang benar saya ngomong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Wise. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dr. Tifa kali ini merasa dirinya hebat, halu, dia mempressure pihak-pihak yang ada di kubunya Pak Jokowi, dan terutama dia mempressure KPU Solo yang 2 periode, KPU DKI di saat Pak Jokowi mencalonkan diri di DKI, Gubernur DKI, dan 2 periode KPU pusat yang menangani pilpresnya Pak Jokowi itu. Ya, dia menakut-nakuti KPU. Tifa juga menakut-nakuti Pak Jokowi. Dianggap Pak Jokowi sakit parah dan harus segera ke luar negeri. Padahal ada tujuan-tujuan tertentu. Sebetulnya Tifa ini takut dipenjara. Akhirnya dia menakut-nakuti, menekan, mempresur semua pihak. Dan Roy Suryo juga halu mengatasnamakan dia mengemban amanat rakyat. Hebat betul amanat rakyat. Nah, sebelum melihat videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ikuti videonya berikut ini. Ya, baik, saya di sini menyampaikan ya kepada semua pihak yang terlibat, terutama nih dalam konteks sekarang adalah KPU, para komisionernya yang waktu itu bertugas ya di KPUD Solo tahun 2005, yang bertugas di tahun 2010, KPUD Jakarta yang bertugas di tahun 2012, dan KPU Pusat yang bertugas di tahun 2014 dan 2019. Kalian semua mesti hati-hati. Kalau kalian masih berpikir untuk melakukan kerjasama, melakukan persekongkolan untuk menutupi ya kehitaman dari ijazah Joko Widodo, hati-hati. Banyak undang-undang yang bisa menjerat kalian ke pidana. Ya, banyak undang-undang yang menjerat kalian ke pidana. Ya, hati-hati itu. Karena kami juga sudah pelajari, tim kuasa hukum kami juga sudah pelajari bahwa publik nanti mungkin bukan RRT, mungkin bukan Dr. Bonetua, publik sudah bangun ya. Perhatikan baik-baik siapa yang sudah mulai speak up, para akademisi, para doktor, para ilmuwan ya, termasuk Ibu Leoni dari ITB, juga beberapa akademisi-akademisi yang lain ini sudah bergerak untuk bicara. Bahkan dari internal UGM sendiri, para lulusan magister dan doktor dari UGM sudah menyatakan bahwa sebagian besar dari eksternal UGM, which is itu adalah alumni, maupun internal UGM, yaitu para dosen, para sivitas akademika, sudah berpihak kepada kami. Di UGM sendiri hanya tinggal sedikit saja oknum yang masih berpikir bahwa mereka masih bisa melindungi Joko Widodo. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kebenaran sudah membuka dirinya, maka langit yang akan melindunginya. Jadi, Pak Joko Widodo, saya sarankan Anda, mumpung lagi sakit berat, silakan Anda segera pergi ke luar negeri untuk berobat. Karena sakit Anda tuh sakit yang sangat berat, ya, sakit Anda tuh sakit yang sangat berat, autoimun, berat, dan agresif. Sudah saya sampaikan sejak bulan Juli 2025. Ini sebuah waktu, momentum yang tepat bagi Anda untuk pergi ke luar negeri. Untuk apa? Untuk berobat.
ya, bukan untuk melarikan diri, untuk berobat. Nah, sementara petugas-petugas KPU yang siapapun juga yang terlibat di dalam persekongkolan ijazah ini, Anda mesti hati-hati ya. Saya rasa sudah tidak ada waktunya lagi buat Anda untuk masih Kita tetap terus meneruskan amanah dari rakyat ini untuk membongkar yang namanya ijazah palsu. Jelas Tiva mempresur KPU, komisioner KPU Solo, DKI dan pusat. Dia mengatakan bahwa banyak pasal, banyak aturan yang bisa menjerat komisioner KPU. Lucunya gini, timnya Roy Suryo, Tiva dan kawan-kawan, terutama si Rustam Effendi yang paling getol, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini dibuat di pasar pramuka menjelang Pilkada DKI. Logikanya dipakai. Kalau ijazah Pak Jokowi ini dibuat di pasar pramuka di saat dia mau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, lantas ijazah yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri di Solo wali kota yang 2 periode itu ijazah dari mana? Padahal yang dari KPU Solo, KPU DKI dan KPU pusat ini sama, termasuk ijazah yang ditemukan oleh Michael Sinaga yang ada di PDIP, semuanya sama. Michael Sinaga juga mengatakan semuanya sama. Ya, semuanya sama. Mikir, kalau sekali lagi, kalau ijazah Pak Jokowi ini dibuat menjelang pilkada di pasar pramuka, menjelang pilkada di DKI, kalau ijazah Pak Jokowi ini dibuat di pasar pramuka menjelang pilkada DKI, ini nggak logis. Bodoh banget itu orang-orang yang menuduh itu, ya. Jadi apa yang disampaikan Tiva, katanya KPU, komisioner KPU Solo, DKI dan pusat ini harus hati-hati. Ini suatu ancaman yang nggak masuk akal lah. Dan juga dia menganjurkan Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi sakit keras, harus berobat ke luar negeri, segera ke luar negeri berobat, bukannya kabur. Tiva seperti itu. Dengan harapan kalau Pak Jokowi ke luar negeri, Tiva dan kawan-kawan akan bebas mengkondisikan hukum itu. Dia akan berupaya untuk lepas dari jeratan hukum biar SP3. Maksudnya seperti itu. Dan untuk Roy Suryo, amanat dari rakyat itu rakyat yang mana? Ya. Rakyat yang mana Pak Roy? Sebagian besar rakyat Indonesia masih menganggap Pak Jokowi hebat, Pak Jokowi presiden yang terhebat, masih percaya Pak Jokowi, masih mencintai Pak Jokowi, dan percaya, sebagian besar rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Lantas Roy Suryo ini mewakili rakyat yang mana? Rakyat sedikit, rakyat tua-tua dan mak-mak ya, yang sekarang sudah nggak berani muncul karena kemarin terpleset 99,9% ijazah Pak Jokowi asli. Akhirnya nggak dibawa lagi. Dan Roy Suryo dan Tiva serta yang lain itu mulai ketar-ketir, mulai nggak bisa tidur, mulai kepanasan karena sebentar lagi pakai rompi oranye dan masuk penjara. Dia melihat, Roy Suryo terutama melihat tayangan di mana Resmond Sianipar membawa bukunya yang baru dan membeberkan penelitiannya yang baru. Roy Suryo kepanasan, ya kepanasan. Dia mulai nggak tenang hidupnya. Apa yang dikatakan Resmond Sianipar? Kita lihat videonya terlebih dahulu. Isi tunjukkan begini-begini. Nah inilah secara algoritmik, secara prosedural saya bandingkan bahwa
foto ijazah Pak Joko Widodo itu match dengan ijazah Pak Jokowi pada saat foto Pak Jokowi pada saat presiden. Kenapa saya katakan match? Karena teridentifikasi match antara 35 sampai 60%. Kenapa? Kok rendah banget 60%? Ya iyalah, perbedaan usia sudah 30 sampai 40 tahun. Tidak ada yang tidak ada yang sulap, harus di atas 70%. Makanya baca literasi. Dan di sini di bab 10 saya bandingkan juga foto muda dari Pak Prabowo Subianto pada saat usia belasan tahun, pada saat beliau juga berkarir di tentara, dengan saya bandingkan dengan foto Pak Prabowo pada saat jadi presiden, itu juga sekitar 40 sampai 60%. Begitu juga dengan foto muda maupun versi tua dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Anies Baswedan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Megawati Soekarno Putri. Kalau perbedaan usia ada sampai 30 tahun, maka yang realistis cocok adalah 35 sampai 60%. Kalau orang yang berbeda itu di bawah 15%. Begitu memakai memakai paket modul neural networks bernama ArcFace yang menjadi standar industri pencocokan wajah sekarang. Nah, inilah tradisi atau kultur ilmiah kita. Jangan dibawa-bawa ke politik, jangan dibawa-bawa kemana-mana, apalagi cuma konsumsi media. Nah, jelas dikatakan respon Sianipar ini berita yang menggemparkan. Ini tamparan bagi Roy Suryo. Mestinya Roy Suryo harus merapat ke respon Sianipar dan merapat ke Solo, ke Gibran, biar minta ampun. Seandainya nggak diberi RC, hukumannya mesti akan diperingat. Ya, jadi respon Sianipar ini hebat. Dia meneliti foto ijazahnya Pak Jokowi disandingkan dengan foto Pak Jokowi saat jadi presiden, dengan metodologi khusus, dengan keahlian Rismon. Ternyata foto yang ada di ijazahnya Pak Jokowi dengan foto Pak Jokowi di saat jadi presiden, menurut metodologi itu match. Artinya itu sama. Prosentasenya 30-60%. Ya. Bagi Roy Suryo dan kawan-kawan itu artinya mengartikan bahwa itu bukan Pak Jokowi, tapi itu karena mereka tidak baca literasi. Rismon Sianipar bilang bahwa sesuai literasi, penyandingan foto dari ijazahnya, foto ijazah Pak Jokowi dan Pak Jokowi di saat jadi presiden itu hanya 30-60%. Itu sesuai literasi memang besarnya seperti itu. Kenapa? Karena rentang waktu foto itu di atas 30%, di atas 30 tahun. Sehingga prosentasenya kalau match itu hanya 30-60 itu udah match bahwa itu sama. Nah, penelitian itu juga dilakukan oleh Rismon pada fotonya Pak Prabowo di saat muda dengan Pak Prabowo saat jadi presiden ini. Kemudian Pak SBY di saat muda, fotonya Pak SBY di saat muda dan fotonya Pak SBY di saat jadi presiden. Fotonya Anies Baswedan di saat muda dan fotonya Anies sekarang. Fotonya Bu Megawati di saat muda dan Bu Megawati saat sekarang. Semuanya sama. Digunakan metode yang sama, digunakan rumus yang sama, alat yang sama. Hasilnya sama, 30-60%. Karena rentang waktu foto yang satu dengan yang terakhir itu jaraknya 30 tahun lebih. Ya, memang dalam literasi seperti itu. Itu artinya bahwa foto dalam ijazah itu betul-betul Pak Jokowi. Nah, Resornya kebakaran ini mau pusing, mau melangkah apa lagi, ya. Dia udah mentok
Dan terakhir kemarin DPR RI menyatakan sikap bahwa tidak mengurusi ijazah Joko Widodo, ya, karena bagi DPR Pak Joko Widodo ini adalah presiden 10 tahun yang termasuk berhasil. Nah, itu. Dan ada video lagi yang doanya para halu, Riva dan lain-lain, dia menyampaikan doa lewat kata-kata, karena ada orang mengatakan setiap kata itu doa. Doanya apa? Kita lihat dulu. Rakyat Indonesia supaya tahu, yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange, dengan senang hati saya masuk lapas. Saya akan ngomong, saya yang pertama-tama ini akan mengakui kalau memang sudah terbukti dengan segala forensik dan segala macam. Saya akui ini asli nanti. Kalau benar-benar bisa dibuktikan asli. Tapi kan jadi dibuktikan. Enggak bakal, udah saya bilang saya siap dihukum mati kalau ada ijazah asli. Yang benar saya ngomong. Ya, doanya Tifas siap di penjara. Semoga cepat terkabul. Udah si Jonet siapa itu tadi yang sama Michael Sinaga, dia siap dihukum mati jika memang ijazah Pak Jokowi asli. Siap-siap Tiva Roy Suryo siap-siap di penjara, termasuk Kurnia, kemudian Rustam Effendi dan Fadila siap di penjara. Nah si Junet apa siapa tadi siap-siap hukum mati. Kalau negara nggak melakukan proses itu karena nggak bisa sesuai aturan, kamu harus menghukum kamu sendiri, hukum mati kamu sendiri. Ikuti terus Wes biar update informasi. Wassalam.